Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang kekasih dalam Kristus. Kita berjumpa kembali dalam program Hikmat Pagi pada pagi hari ini. Dan kita masih dalam suasana tahun baru, maka kita memasuki tahun 2026 berbekalkan firman Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kita masih diberi kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan lewat program Hikmat Pagi. Pada pagi hari ini Hikmat Pagi akan dibawakan oleh Saudara Revel Theodor dengan bertemakan Tuhan yang murka. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Bapa yang di surga, kami bersyukur dan berterima kasih untuk kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami hari lepas sehari, di mana Tuhan sudah menolong, memimpin, memberkati kehidupan kami. Engkau mencurahkan berkat-berkat-Mu secara jasmani dan rohani. Tuhan memberikan makanan, minuman, Tuhan juga memberikan kesehatan, kekuatan yang daripada Tuhan. Kami boleh mensyukuri semuanya itu ya Tuhan. Dan pagi ini kami datang kepada Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah Engkau memberkati hamba-Mu, Saudara Revel, untuk bisa memberitakan firman Tuhan yang boleh menjadi kekuatan, yang boleh menjadi pengharapan bagi kami di dalam menapaki tahun yang baru ini. Kami mau menyerahkan untuk seluruh ruangan ini, demikian juga ruangan hati kami, kiranya Tuhan kuasai, Tuhan jauhkan dari kuasa iblis, dan biarlah waktu ini kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini bertemakan Tuhan yang murka, yang diambil dari Roma 1 ayat 18 yang demikian bunyinya. Sebab murka Allah dinyatakan dari surga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Demikianlah firman Tuhan, syukur kepada Allah. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita berjumpa di dalam Hikmat Pagi hari ini, dan biarlah kita mempersiapkan hati kita menyambut perenungan firman Tuhan. Bapak Ibu, sebuah narasi yang secara luas dibangun oleh masyarakat Kristen di zaman postmodern ini adalah narasi Allah yang mengasihi. Allah yang mengasihi mengharuskan setiap orang saling mengasihi juga. Ya. Namun, narasi yang dibangun ini adalah kasih yang tanpa batas. Kasih yang toleransi, yang permisif dan kompromi. Kasih yang membuat kejahatan dan dosa menjadi buram. Sehingga dosa tidak dianggap sebagai dosa. Sebaliknya, dosa dianggap sebagai kita cuman beda saja kok, cuman beda saja. Nah, masyarakat umum memandang kaum LGBT dengan mata kasih dan mewajibkan orang Kristen tidak boleh menyebut mereka sebagai orang berdosa. Sebab LGBT hanyalah beda, kita cuman beda di antara manusia. Bukan suatu bentuk yang namanya dosa. Di dalam hal ini Bapak Ibu, kasih itu terlalu mendominasi dan sayangnya tidak sesuai dengan kasih yang Yesus maksudkan. Kasih Yesus tidak pernah kompromi sama dosa. Jelas sekali orang-orang yang LGBT maupun orang yang non-LGBT, yaitu kita semua, adalah sama-sama manusia berdosa. Kita semua sama manusia berdosa. Tetapi Tuhan mengasihi semua orang, bukan dengan maksud mengizinkan dosa terus-menerus ada. Sebaliknya, Yesus menunjukkan kasih-Nya agar seseorang bertobat dari dosanya. Oleh karena Yesus adalah kasih, sekaligus Yesus adalah adil, maka Yesus yang adil itu tidak boleh kompromi sama dosa. Bahkan Bapak Ibu, dikatakan di dalam ayat yang tadi dibacakan, terhadap orang-orang fasik dan orang-orang berdosa, Allah murka. Allah murka. Murka Allah sangat dahsyat sekali. Sampai-sampai Ibrani pasal 10 ayat 31 menyatakan ngeri benar
kalau jatuh ke dalam tangan Allah yang hidup. Orang-orang yang terus-menerus hidup dalam dosanya dan tidak merasa perlu untuk bertobat karena merasa, oh Allah mengasihi saya kok. Allah adalah kasih yang selalu mengizinkan mereka berbuat dosa, itu adalah salah fatal. Di hari kematiannya, mereka bukan bertemu dengan Allah yang kasih, tapi Allah yang murka. Namun sebaliknya Bapak Ibu, bagi seseorang yang telah bertobat dan meninggalkan hidup yang fasik, murka Allah dicabut daripadanya, sudah tidak ada lagi. Walaupun demikian, orang percaya, yaitu kita Bapak Ibu, masih dapat mendukakan hati Tuhan dan membuat Tuhan itu tidak senang di dalam hatinya karena kita berdosa. Seperti seorang ayah yang tidak senang atau marah terhadap perilaku dari anaknya yang bangkang atau bandel ya. Bapak di surga tidak senang. Di dalam satu taraf dia marah, mengekspresikan dia nggak senang sehingga dia menghajar atau mendisiplin. Begitu pula Bapak Ibu, kita yang didisiplin oleh Bapa di surga merasakan bahwa perbuatan kita memang tidak menyenangkan dia. Perbuatan kita salah. Karena itu dia sedang tidak senang sama kehidupan dosa kita. Tentu Bapak Ibu, Allah sudah tidak murka kepada kita seperti dia murka sama orang fasik. Karena kita anak-anak Tuhan. Kita orang-orang percaya. Tuhan sudah tidak murka lagi, murka dicabut. Walaupun dia masih bisa tidak senang kalau kita berbuat dosa. Biarlah kita melihat kalau Tuhan menegur kita, Tuhan menghajar dan mendisiplin kita itu sebagai bentuk dia sedang tidak senang dan marah sama kita. Seperti seorang ayah yang pengen anaknya hidup benar. Bapak Ibu, di akhir kata, mari kita bertobat dan hidup benar, sehingga dia selalu disenangkan melalui perbuatan kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur karena kami adalah anak-anak Tuhan, yang dimana Tuhan sudah tidak lagi murka kepada kami, seperti Tuhan memurkai orang-orang yang tidak percaya kepadamu. Bapa, biarlah kami hidup di dalam kekudusan, di dalam kebenaran, di dalam pertobatan setiap harinya, karena kami sangat mungkin masih sering jatuh dalam dosa, dan itu sesungguhnya menimbulkan ketidaksenangan di dalam hati Tuhan sebagai Bapa kami. Dan biarlah melalui renungan ini ya Bapak, kami menyadari bahwa kasih kami terhadap orang lain itu ada batasnya, yaitu kami tidak boleh toleransi. Pada waktu kami melihat ada orang lain berdosa, kami tidak boleh kompromi dengan atas dasar kasih. Karena kasihnya Tuhan Yesus tidak pernah kompromi. Yesus mengasihi tetapi tidak pernah kompromi dengan dosa sedikit pun. Maka biarlah kami melihat saudara-saudara kami yang berbuat dosa atau berbuat kesalahan. Kami mengasihi mereka dan karena itu menginginkan mereka untuk bertobat. Biarlah Tuhan memberikan kami hati seperti itu. Hati yang mau mengasihi dan terlebih lagi hati yang mau bertobat. Karena kami pun juga sering gagal dan sering berdosa. Biarlah pertobatan kami berkenan di mata Tuhan. Inilah doa kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, mari kita menjalani satu aktivitas hari ini dengan keyakinan bahwa kita adalah anak-anak Tuhan yang sudah diampuni. Karena itu mari kita setelah mengaku dosa kita, memohon Tuhan pertobatan dan anugerah. Kita boleh jalan sebagai anak-anak Tuhan yang dikasihi, yang dicintai. Kita boleh melakukan aktivitas kita seharian ini dengan penuh semangat, dengan penuh keyakinan bahwa Tuhan mengasihi kita. Dengan demikian mari kita juga mengasihi orang lain di sekitar kita dan menjadi berkat bagi mereka. Tuhan memberkati kita semua. Aku datang di hadapan-Mu dengan hati yang hancur dan lemah. Terlalu sering
aku sesat hati, tak mengenal jalan-Mu. Firman-Mu menegur jiwa ini, semuanya mendatangkan murka-Mu atas hidup yang durhaka, jauh dari kasih-Mu. Tuhan, ampunilah aku. Murka Allah nyata atas dosa, namun kasih-Mu lebih besar dari segalanya. Yesus Kristus, darah-Mu tercurah, menyelamatkan aku dari murka kekal. Buka mata aku ya Tuhan, agar jangan aku mengeraskan hati. Hari ini aku kembali menyerahkan diri hanya kepadamu. Murka Allah nyata atas dosa, namun kasih-Mu lebih besar dari segalanya. Yesus Kristus, darah-Mu tercurah, menyelamatkan aku dari murka kekal. Selidiki hatiku, sucikan jalanku, bentukku jadi baru.